Christopher, Katie, Carrie, dan Corey adalah 4 bersaudara yang memiliki keluarga yang sangat baik dan bahagia. Namun semua itu berubah seketika saat ayah mereka mengalami musibah yang mengharuskan mereka pindah rumah. Yap, film dengan judul Flower in the Attic yang dirilis pada tahun 2014 yang lalu ini akan menceritakan kisah mereka berempat melalui masa-masa sulitnya. Suatu pagi yang cerah di sebuah perumahan tampak 4 orang anak sedang menghabiskan waktu dengan saling bercanda. Ya, mereka adalah Christopher, Katie, Carrie, dan Corey. Sampai akhirnya mereka dikejutkan dengan kedatangan ayah mereka yang kembali dari perjalanan dinas yang cukup panjang. Mereka sangat bahagia menyambutnya, bahkan tidak lupa ayah mereka membawakan hadiah. Kedatangannya juga disambut hangat oleh ibu mereka yang bernama Corinne. Katie berharap ayah tidak lagi melakukan perjalanan dinas yang panjang. Dia hanya ingin keluarga mereka selalu bersama, tapi sepertinya hal itu tampak susah untuk terwujud. Karena ayahnya mendapatkan promosi jabatan yang cukup tinggi dengan gaji yang tinggi juga. Jadi mungkin ayahnya akan lebih sering pergi keluar kota. Mendengar itu, Katie jadi semakin sedih dan kecewa lalu pergi ke kamarnya. Ayahnya sadar kalau dirinya tidak bisa selalu ada untuk mereka, tapi dia tidak lupa kalau anak-anak mereka adalah hadiah terindah yang ia miliki. Jadi dia memberikan Katie sebuah hadiah spesial berupa cincin. Ayahnya minta Katie untuk berjanji selalu menjaga cincin ini bersamanya. Demi merayakan kepulangan sang ayah, mereka membuat pesta kecil-kecilan di rumah. Saat semua tamu sudah berkumpul, ayah mereka masih belum juga pulang dari tempat kerja. Sampai akhirnya seorang polisi datang ke rumah mereka dan memberitahukan kalau ayah mereka mengalami kecelakaan. Kabar buruk itu seketika membuat Corinne dan yang lain terdiam mendengarnya. Bahkan Corinne masih belum bisa menerima hal itu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, kedua saudara mereka yang masih kecil, Carrie dan Corey, terus menanyakan kabar ayah mereka. Namun Katie dan Christopher mencoba untuk menjelaskan tentang hal itu pada mereka. Bahkan ibu mereka juga tampak tidak lagi bersemangat. Sampai beberapa minggu kemudian, ibu mereka memberitahukan pada Christopher dan Katie kalau mereka akan pindah ke rumah nenek yang letaknya jauh di Virginia. Dan malam itu juga mereka akan berangkat. Mendengar itu, Katie tampak tidak siap menerimanya. Terlebih lagi, dalam beberapa hari ke depan, ia akan menghadiri pertandingan balet yang diadakan sekolah. Namun berbeda dengan Christopher yang nurut-nurut aja dengan perkataan ibunya. Selama mereka masih bersama, mereka akan tetap menjadi keluarga yang utuh. Malam itu mereka berangkat menggunakan kereta. Sampai akhirnya mereka turun di stasiun pemberhentian. Di sana mereka tidak melihat bangunan sekitar. Yang ada hanya pohon-pohon yang terlihat seperti hutan. Katie mulai merasa tidak yakin dengan hal itu. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka sampai di rumah nenek yang terlihat besar namun menyeramkan. Mereka disambut oleh sang nenek tapi dengan aura yang menyeramkan juga. Rumah itu tampak besar, tapi mereka langsung diantar ke kamar. Corinne juga terlihat tidak bisa berbuat banyak saat neneknya bicara. Tampaknya dia takut dengannya. Corinne juga tidak diperbolehkan tidur dengan anak-anak, jadi mereka terpisah. Saat akan menutup pintu, sang nenek melihat Katie mengenakan cincin pemberian ayah. Sang nenek lantas meminta cincin tersebut dengan paksa. Jika tidak, dia akan diusir. Itu juga kali pertama mereka berempat bertemu dengan nenek mereka. Selama ini ibu mereka tidak pernah bercerita tentang nenek. Esok pagi sang nenek kembali datang ke kamar. Di sana dia memberitahukan beberapa peraturan yang harus mereka jalankan. Selama berada di sana, mereka tidak boleh keluar kamar, membuka jendela, atau bahkan ribut. Jika tidak, kakek mereka yang sedang sakit akan marah dan bisa mengusir mereka. Hal itu semakin membuat Katie dan Christopher bertanya-tanya, mengapa nenek dan kakek mereka begitu mengerikan. Mereka juga diharuskan membereskan tempat tidur dan kamar, seolah-olah tidak ada orang di sana. Tapi Christopher sempat protes kalau adik-adik mereka butuh tempat bermain untuk ribut. Jadi si nenek memberitahukan pada mereka kalau ada ruangan yang menuju loteng yang bisa dijadikan tempat bermain untuk adik-adiknya. Di sana mereka bebas melakukan apa saja, termasuk ribut-ributan. Setelah itu mereka mencoba melihat bagaimana kondisi loteng tersebut. Dan tentu saja banyak debu dan beberapa barang bekas namun masih bisa dijadikan mainan. Loteng itu dulu juga pernah ditempati oleh seseorang yang mengukir namanya di sebuah meja. Meskipun adik-adiknya tidak begitu menyukai tempat itu, Christopher berusaha meyakinkan mereka dengan membuatkan ayunan seadanya. Terlebih lagi, mereka juga tidak suka dengan makanan yang diberikan si nenek. Beberapa saat setelah itu, tak lama ibu mereka datang menghampiri Corey dan Carrie. Namun mereka marah dan tidak ingin berada di sana. Jadi Carrie terus berteriak dan membuat si nenek datang menutup mulutnya. Corinne yang melihat itu mencoba memperingatkan nenek untuk tidak menyakiti anak-anaknya. Jika tidak, mereka akan pergi dari rumah tersebut. Namun si nenek balik mengancam, jika ia pergi dari sana, Corinne tidak akan mendapatkan warisan dan tidak dianggap anak olehnya. Ucapan itu lantas membuat Corinne terdiam. Si nenek juga tidak segan-segan menghukum siapapun yang tidak taat dengan peraturan yang ia berikan.
Bahkan dia juga mengatakan kalau mereka berempat tidak layak berada di dunia ini. Dia menyebutnya sebagai anak iblis. Semua yang diucapkan nenek membuat Katie dan Christopher butuh penjelasan. Apa maksudnya? Jadi, dulunya Corinne berbuat sesuatu yang membuat nenek dan kakek mereka marah besar. Dia menikahi pamannya sendiri atau adik dari si kakek yang tidak lain adalah ayah mereka. Padahal mereka masih memiliki hubungan darah. Pernikahan mereka mendapat penolakan dari orang tua. Sampai akhirnya mereka kabur hingga memiliki Katie, Christopher, Carrie, dan Corey. Oleh sebab itu mengapa sang nenek begitu membenci cucu-cucunya? Karena mereka hasil dari pernikahan yang bisa dibilang haram. Sudah 1 bulan lamanya, ibu mereka tidak pernah muncul. Katie menandai setiap waktu mereka di sana. Karena tidak ingin membuat adik-adik mereka bosan, Katie dan Christopher membuat loteng menjadi lebih berwarna dengan lukisan dan kerajinan tangan. Saat Katie turun, dia bertemu dengan sang nenek yang membawakan makanan untuk mereka. Dia juga bertanya apa yang dilakukan mereka di loteng. Mendengar semua ucapan dari Katie, esok harinya sang nenek membawakan bunga sungguhan untuk dipajang di loteng. Itu pertama kalinya sang nenek berbuat baik padanya. Hingga beberapa bulan kemudian, ibu mereka akhirnya datang membawakan beberapa mainan dan keperluan anak-anak. Namun kedatangannya tidak disebut baik oleh Katie. Kemana ia pergi selama ini? Mengapa baru muncul? Corinne mengatakan kalau dirinya punya kabar baik untuk mereka. Sebentar lagi ia akan menikah dengan seorang pria kaya. Setelah itu terjadi, mereka akan pergi dari rumah itu dan memulai hidup yang baru. Namun Katie dan Christopher masih belum bisa menerima kabar itu. Apalagi setelah berbulan-bulan ibunya menghilang. Hampir setahun lamanya mereka berada di hotel sampai Natal tiba. Itu pertama kalinya mereka Natalan tanpa keluar rumah dan seorang ayah. Namun Katie dan Christopher mencoba untuk tetap tegar demi adik-adiknya. Mereka juga membuatkan ucapan Natal untuk sang nenek yang sudah memberikan makan pada mereka meskipun dengan muka yang seram. Tapi sayang, sang nenek hanya diam melihat ucapan itu seraya ingin mengucapkan sesuatu. Lalu setelah itu dia pergi. Alhasil, Katie sedih dan kecewa. Untungnya, kekecewaan itu tidak berlangsung lama karena ibu mereka datang membawakan hadiah. Corinne juga mengatakan kalau di rumah itu akan diadakan pesta kecil-kecilan yang dihadiri para orang-orang kaya, termasuk calon suaminya. Dia mengajak Katie dan Christopher hadir di acara tersebut, namun dengan syarat mereka tidak boleh terlihat orang. Jadi Corinne meminta Katie dan Christopher untuk bersembunyi di sebuah persembunyian tempat botol minuman disimpan. Meskipun mereka tidak bisa langsung bergabung dalam pesta, itu sudah cukup bagi mereka. Sampai ketika mereka melihat ibunya bersama seorang pria yang akan menjadi suaminya. Pria itu bernama Bart. Diam-diam mereka mengikutinya dan melihat ibunya dan Bart sedang berduaan di depan kamar. Sepertinya Bart tidak sabar menikahi Corinne dan ingin menggasaknya. Setelah melihat kebersamaan mereka, Katie jadi jijik dan merasa lelah. Jadi dia balik ke kamar duluan, sementara Christopher memutuskan untuk berkeliling sebentar. Namun saat kembali ke kamar, ia langsung mendapat tamparan dari ibunya karena tidak menuruti kata-katanya. Tindakan itu bisa membahayakan diri mereka sendiri dan ibunya. Seketika ibunya berubah 180 derajat, sama seperti sang nenek, kasar dan beringas. Tapi esoknya, Corinne datang kembali dan minta maaf atas apa yang dilakukannya semalam. Setahun lebih lamanya mereka berada di loteng. Mereka tidak bisa banyak melakukan apa-apa di sana. Usia mereka kini juga semakin bertambah. Hal-hal berbau dewasa pun juga terbesit dalam pikiran mereka. Suatu hari Katie sengaja menjahili Christopher yang sedang melukis. Karena itu mereka hampir larut dalam keadaan dan ingin bermain bersama. Tapi sayang, aksi mereka tertunda karena Carrie mendatangi mereka. Suatu hari, Corey menemukan seekor tikus terkena jebakan yang dibuat oleh Christopher. Corey tidak tega dan meminta tikus itu untuk dilepaskan dari jebakan karena ia ingin merawatnya. Setelah 2 tahun lamanya, ibunya kembali datang dan membawa informasi penting. Dia mengatakan kalau dirinya sudah menikah dan habis pulang dari bulan madu. Mendengar semua itu, kini giliran Christopher yang marah dan merasa kalau ibunya sudah tidak perlu lagi dengan anak-anaknya. Semenjak berada di rumah itu, ibunya tidak lagi memperdulikan mereka. Dia hanya mengincar warisan dan kekayaan. Dan ya, memang ibunya telah berubah. Untuk mendapatkan warisan itu, salah satu syaratnya adalah Corinne tidak boleh punya anak. Jadi, dia membiarkan anak-anaknya berada di dalam kamar tanpa menganggapnya. Setelah perdebatan cukup alot, tak lama sang nenek datang membawakan beberapa donat untuk mereka. Sebelum pergi, sang nenek berpesan untuk tidak makan donat itu banyak-banyak, karena tidak baik untuk kesehatan. Hidup Christopher dan Katie semakin terbelenggu selama berada di rumah itu. Di usianya, mereka seharusnya sudah memiliki pacar, bahkan bercinta. Karena tidak mendapatkan hal itu, jadi mereka memanfaatkan yang ada. Ya, mereka saling mengadu kasih hingga permantapan pun terjadi. Hingga suatu hari Christopher melakukan ide yang agak nekat. Dia berpura-pura minta maaf dan mohon ampunan dari nenek. Namun dengan cerdiknya, diam-diam dia membuat cetakan kunci pintu yang dipegang nenek menggunakan sabun.
Jadi dia membuat kunci tersebut dengan kayu dan berhasil membuka pintu. Mereka berencana untuk kabur dari sana dan mengambil beberapa uang dan barang yang bisa dijual. Tapi beberapa hari kemudian mereka harus berduka karena kehilangan Cory yang mereka rasa keracunan makanan. Ternyata donat yang diberikan nenek tempo hari mengandung racun yang bisa membunuh secara perlahan. Bahkan Christopher juga mulai merasakan efeknya. Mereka merasa kalau sang nenek mencoba membunuh mereka semua dengan meracuni donat tersebut. Sampai akhirnya Christopher dan Katie gelut dengan sang nenek. Sang nenek juga tahu kalau Christopher memiliki kunci duplikat yang ia buat. Namun Christopher dengan cerdik mengibuli sang nenek dan memberikan kunci pada Katie untuk lari ke atas loteng. Sang nenek terpancing ikut masuk ke sana. Trik itu berhasil karena sang nenek tidak suka dengan ruangan sempit dan kecil seperti loteng. Di sana, sang nenek memohon untuk tidak mematikan lampu dan menutup pintu. Namun Christopher dan Katie tidak peduli. Sang nenek juga memberitahukan sebuah fakta kalau yang meracuni donat itu adalah ibu mereka sendiri. Dialah yang ingin anak-anaknya meninggal. Setelah itu, buru-buru mereka kabur lewat jendela loteng dan menuju stasiun kereta terdekat. Mereka berjanji tidak akan kembali ke rumah itu lagi. Mereka juga menganggap ibunya sudah mati, mengingat apa yang telah ia perbuat. Dan akhirnya, film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film Flower in the Attic. Jangan suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, dan sampai jumpa.